arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta walau tafaddal ghalidul qalbi anfadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayah. Shadaqallahu. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, baik nikmat lahir ataupun nikmat batin. Nikmat lahir nafis apa? Contoh, bisa bernafas ya. Nikmat batin Mirzani apa? Dengan batin, batinnya kita rasakan. Hah? Batin itu apa? Batin teh yang ada di dalam Ya udah bisa melihat. jiwa. Itu mah fisik atuh. Ya itu apa? Jiwa. Jiwa yang dirasakan oleh batin. Bisa suka. Nah, rasa suka itu nikmat batin ya. Seperti misalnya Mirzani suka sama tadi ya bapak-bapak kaset bisa Pak Guru. Nah, itu teh Pak Iqbal. Oh disebutkan nih yang direkam. Edit. Nah, itu nikmat lahir dan batin Allah masih berikan ya. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Nah, dalam waktu yang singkat kita akan memahami sifat wajib bagi Rasul ya. Sifat yang pasti ada yang pasti dimiliki oleh Rasul. Yang pertama ada sidik ya, jujur, benar. Terus ada amanah. Amanah itu apa Silva? Itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Terus yang berikutnya ada tabligh. Nafis apa tabligh teh? Menyampaikan. Kalau Fatona Razita cerdasnya pintar cerdas. Nah, kita bahas satu-satu ya dalam waktu dalam tempo sesingkat-singkatnya. 30 detik. Jangan itu 30 detik ya. Baru assalamualaikum beres. Nah, yang pertama sidik, jujur ya. Kejujuran ini adalah modal. Bahkan perampok sekalipun ya, anak buahnya harus jujur ya. Contoh, Nafis teh punya anak buah ya, ngerampok bank sangat ya. Nah, maka harus tahu dah ke anak buahnya teh, Aska dapat berapa? Tuan dapat 2M, padahal 3M ya di karungan. Nah, itu tidak jujur. Pasti sama bosnya dipecat, tidak jujur. Kamu tidak jujur, pecat ya. Bahkan pecatnya bukan hanya tidak bekerja ya, bisa di seperti salah satu film yang viral ya, yang dimana temannya sendiri dibunuh ya. Pengepungan di Bukit Duri kalau masalahnya temannya saja dibunuh. Bahasana toksik. Bahasanya toksik ya. Ada banyak gitu ya. Pengepungan di Bukit Duri.
Lanjut, jujur. Ya. Apakah kalian punya teman yang tidak jujur? Rajita punya teman yang tidak jujur? Punya. Aska punya teman yang tidak jujur? Enggak ada. Alhamdulillah. Tadi mau nunjuk aku tidak juga. Ketuaan. Kalian punya teman tidak jujur? Ada meren. Ada meren. Tapi Enggak tahu. nggak tahu. Ada meren ayu. Ada meren. Ada Silva? kayaknya Ada nusak nggak bohong ada? Ada loh atuh. Mirsani ada teman yang tidak jujur? Ada ya. Maka jujurlah. Nah, orang yang jujur pasti dia menyelesaikan tugas secara tuntas ya. Ketika seseorang mau masuk surga, tugasnya harus beres dulu. Tugas di dunia gitu ya. Misalnya seorang manusia tugasnya itu apa? Diciptakan teh sebagai apa manusia? Buat sholat. Buat sholat, terus Apa ya, bayar utang. bayar utang, juga utangnya. Apalagi tugas manusia diberi ujian ya. Jaga bumi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia itu akan diuji dengan kehidupan, dengan kematian ya. Ujian kaya, ujian miskin, ujian teman yang jujur, ujian teman yang sok ngabokong. Nah, terus disiplin. Orang yang jujur pasti disiplin ya. Salah satu ibadah yang perlu disiplin apa? Sholat ya, tidak boleh misalnya silver ya. Saya mah sholat subuh teh mau jam 12 siang atau isya. Bid'ah itu. Bid'ahnya juga dolalah ya, sesat dolalah. Ya. Makanya dalam agamanya, agama Islam itu ada yang disebut dolun, mudilun gitu ya. Dolin, sesat ya, dan menyesatkan gitu. Bid'ah apa? Bid'ah teh sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada dari Rasul gitu. Kayak misalnya pesawat bid'ah itu teh. Maksudnya? Ya. Karena zaman Rasul tidak ada pesawat, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik dan boleh itu ya. Tapi kalau yang tidak boleh mah apa? Tadi sholat subuh misalnya dikerjakan pada waktu zuhur ya, 8 rakaat. Nah, itu kan sesat. Ya kan? Nyetok sholat. Untuk sholat karena udah beberapa hari gitu kan ya. Nah, ini disiplin ya. Terus sungguh-sungguh ya. Ngapus. Seseorang yang dia itu punya sifat jujur ya, benar, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam segala hal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, contoh orang jujur. Nah, alhamdulillah. Contoh orang jujur dan imannya kokoh itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bahkan nama belakangnya disebut Siddiq karena apa? Orangnya jujur, orangnya benar. Ya. Bahkan orang yang sangat percaya gitu ya kepada Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar. Apapun yang dikatakan Muhammad, aku percaya. Itulah contoh orang yang sidik, orang yang ya. Kalau orang sudah sidik, maka dia itu akan diberikan oleh Allah petunjuk. Ya. Kan setiap kita pasti berdoa ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya Mirzani ihdinas siratal mustaqim?
ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya teh? Tunjukilah kami jalan yang lurus, hidayah yang benar. Lanjut, sudah berapa menit nih? Ada 15 menit lagi ya. Nah, ini berkaitan dengan syirik. Jujur orangnya tadi ya Abu Bakar gitu. Berikutnya ada amanah. Amanah ini keterusan dari orang jujur ya. Amanah itu dapat dipercaya. Orang yang amanah akan melahirkan minimal 4 hal kata para ulama ya. Salah satunya Profesor M. Quraisy Shihab. Nah, beliau menjelaskan bahwa orang yang amanah itu satu, dia itu punya kompetensi. Ya, kalau di sekolah ini mah siswa teh punya kompetensinya di bidang seni. Oh ini mah siswa teh punya kompetensinya di bidang matematika. Oh ini mah Nafis mah kompetensinya teh bidang olahraga. Waalaikumsalam. Boleh. Di sini 5 menit lagi ya. Dia itu kompetensi kemampuan ya, paham sampai sini? Ya. Jadi kompetensi teh apa Cina Radin? Kompetensi teh kemampuan. Kemampuan contoh Ngerjain ulangan. ngerjain ulangan ya, mampu tak punya kompetensi dalam bidang ulangan gitu kan. Terus berikutnya komitmen ya, keyakinan, kepercayaan misalnya ya. Nafis ya, Nafis teh sudah komitmen sama Rajita. Nah berarti itu kan sudah percaya ya, sudah yakin akan melangsungkan pernikahan. Nah itu contoh imannya Rajita ya, boting nanti Rajita sama pejabat kan gitu. Atau Nafis nanti boleh jadi sama olahragawati kan bisa ya. Nafis sok bola, nah istrinya suka berenang, bagus ya. Atlet. Lanjut, kerja keras. Nah kerja keras mah berarti dia bekerja dengan apa? Nah gitulah ya. Terus terakhir konsistensi. Konsistensi itu istiqomah kalau dalam bahasa agama mah ya, konsisten, terus menerus, berkelanjutan. Nah kayak kalian alhamdulillah dengan keimanan, dengan semangat terus mengaji gitu. Karena boleh jadi teman-teman kalian yang seusia sudah tidak ngaji. Kalau yang naon ngaji mah gitu-gitu keneh gitu. Baca Quran paling ge gitu ya, cerita dongeng kayak gitu ya. Tapi kalian alhamdulillah masih istiqomah. Nah mudah-mudahan nanti jadi penerus remaja pemuda di Masjid Nurul Hidayah. Mungkin di tempat yang lain kan motivator mah mana-mana ya, itu di dia wae gitu. Keliling-keliling ya. Nah Radit bisa jadi ketua DKM nanti. Selain ketua DKM juga direktur di perusahaan kan bisa. Karena pemimpin. Karena kalian sukses di masa yang akan datang itu kelihatan di pas ketika apa namanya itu usia muda ya, suksesnya teh. Maka kalau seorang bisa merubah dirinya di usia muda ya, nah suksesnya teh akan lebih cepat. Bahkan di YouTube mah ada seusia Radit teh sudah jadi YouTuber yang sukses, ada itu teh. Pengusaha ada gitu. Lanjut yang ketiga 5 menit lagi lah.
Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Nah, ketika seseorang menyampaikan kebaikan harus tahu momentum, waktunya kapan, ya, tempatnya di mana, sasaran atau orangnya seperti apa. Tidak bisa kita misalnya menyampaikan kebaikan tiba-tiba kepada orang yang sedang nongkrong bawa samurai misalnya gitu. Bertakwalah kepada Allah di orang-orang yang sedang ribut, tidak bisa. Samurai lagi berantem tidak bisa. Ya, nggak bisa. Berarti cari mati kita di situ. Tadi di samurai ya. Nah, simpelnya tabligh itu adalah amar ma'ruf, ya, memerintahkan kepada kebaikan, nahi mungkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ya, perbuatan mungkar itu sesuatu yang Allah larang. Ya, mabok Allah larang. Menipu Allah larang. Jauh di Terakhir, fatona, kecerdasan, ya, cerdas. Dalam satu intelektual, seseorang yang intelektualnya tinggi itu bisa memecahkan masalah. Contoh kecilnya, ketika Aska berantem dengan Nafis sebagai KM, Raditya guru bisa mendamaikan. Loh, gimana caranya? Gitu ya. Intelektual berarti. Ya. Terus kedua, spiritual ini iman yang kokoh. Segala amal perbuatan itu yang mendorongnya adalah iman. Ya. Nah, kamu sholat Nafis? Ada iman. Silva kenapa menikah dengan Radit? Karena iman gitu. Ya. Terakhir adalah emosional, pengendalian hawa nafsunya. Seorang yang susah itu pasti dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan hawa nafsu atau emosi ini berjenjang. Ada amarah, ada mutmainah, ada lawamah, bahkan ada 7 atau 8 gitu. Nantilah itu mah dibahasnya ya. Karena di dalam kurikulum tidak ada ya. Itu saja yang bisa disampaikan 18 menit. Karena mau ini azan. Cung yang mau bertanya tidak ada? Apa? Hah? Gimana? Nabi? Pernah tahu? Ada salah satu nabi bohong, tapi bohongnya bohong halus Nyelamatin. untuk menyelamatkan. Untuk kebenaran. Ada. Tapi bukan berarti apa namanya? Bukan bohong sih Bukan bohong kayak orang gitu ya. Ngambil kopi. Besok datangnya ke rumah, oh iya, padahal besoknya itu datang, itu bohong kan? Ya. Ini mah bohong teh untuk menyelamatkan. Ada seseorang yang dikejar-kejar mau dibunuh. Mana eta si pulang? Kalau kata bahasa kita kan Nafis teh bawa perang nih, ya. Nyari Radit, ya. Mana si Radit perang bunuh kan gitu, ya. Kata Aska teh, ketika saya pada geser tapi Saya Nabi Muhammad kan? Saya di sebelah sini saya tidak melihat gitu. Rada geser tapi gitu. Dan itu dilakukan gitu, oleh Nabi-nya tadi Nabi Muhammad untuk menyelamatkan menyelamatkan sahabatnya. Bisa kan Raditnya sedang mau dibunuh ya. Hanya ke Askar ya. Nah, disembunyikan sama Askar. Askar teh dulu pintar, geser dulu. Ketika saya di sini, saya tidak melihat. Tadi dia melihat tadi mati. Ya. Tapi untuk menyelamatkan, karena bukan berbuat.